Jalan-jalan ke tengah sawah, melihat orang menanam padi. Selamat datang di channel Bank Aman Syariah. Aman selalu di hati. Sahabat Ngobas, ngobrol bareng Bank Aman Syariah. Pada kesempatan yang istimewa hari ini, kita kedatangan tamu yang juga sangat istimewa. Sosok entrepreneur muda yang juga menjadi CEO dari Surya Bakery Group, yaitu Mas Erwin Setiawan. Selamat datang Mas Erwin. Ya, terima kasih. Selamat datang. Ya, sahabat Ngobas, hari ini kita ingin mendengarkan dari Mas Erwin bagaimana sih supaya kita bisa menjadi sosok entrepreneur. Jadi bagaimana caranya menjadi entrepreneur yang benar-benar produktif untuk membangkitkan ekonomi di masa pandemi saat ini. Menurut Mas Erwin seperti apa? Ya, terima kasih Mas Pak Ropik ya di atas waktunya. Ya, saat ini memang kondisi pandemik ini memang menjadi pukulan terberat ya, terutama dari warga yang mungkin dari minoritas maupun dari sisi ekonominya ya. Saat ini bahkan dari segala sisi, menurut saya segala sisi, dari sisi maupun sektor bisnis skala kecil maupun skala besar akan terdampak. Bahkan tidak sedikit yang mereka ya angkat tangan atau kalau bahasa guyonannya itu melambaikan tangan. Di tengah kondisi pandemi saat ini gitu ya. Iya, betul. Nah, ini tentu harus ada hal-hal yang sifatnya bagaimana bisa survive, terutama di kondisi pandemi seperti ini. Bagi seorang entrepreneur itu merupakan hal yang sangat penting, bagaimana memiliki kiat-kiat khusus bagaimana bisa bertahan di tengah kondisi pandemi seperti ini. Iya. Gitu. Jadi kalau menurut saya ada paling tidak bagaimana bisnis itu bisa berjalan establis itu ketika seseorang yang bisa menjalankan itu memiliki 4 hal. Oh, ada 4 hal. Nah, ini yang sangat menarik, sahabat Ngobas. Nah, ini apa aja nih, Mas Erwin? 4 hal ini. Ya, jadi kalau kita berbicara 4 hal ini terkait lebih ke personality ya, seseorang. Personality. Jadi kita berbicara yang pertama menurut saya adalah karakter. Iya. Baik, karakter ini sangat penting. Kenapa? Karakter ini menduduki nomor 1 gitu. Hal yang saya sampaikan penting ini. Penting banget itu. Iya, karena tentu kalau kita memiliki mitra bisnis dan lain sebagainya, itu karakter itu menjadi hal yang sangat pokok kan gitu. Yang pertama kita mungkin integritas kita. Iya. Integritas, kedisiplinan kita, kejujuran kita. Itu menjadi tolak ukur ketika seseorang ingin bermitra. Nah, ini makanya kenapa saya katakan karakter itu sangat penting. Hal mendasar lah ya. Sangat mendasar. Bahkan saya rasa kita sepakat ketika kita berbicara ingin melakukan join modal gitu ya, join bisnis gitu, tentu akan melihat siapa yang akan menjadi mitra kita ini kan gitu. Karena saya akan menyerahkan modal saya ini kepada siapa, apakah dia memiliki karakter yang baik atau tidak. Maka menurut saya ini hal yang sangat mendasar dan paling pokok. Dalam hal ini juga agar bank itu percaya kalau berinteraksi sama bank misalnya, seperti itu juga tentunya ya. Ya betul, tentu ini menjadi hal yang pokok karena pasti akan ada proses survei ya di situ. Proses survei salah satunya siapa yang akan dibiayai ini. Contoh kalau kita berbicara penggunaan dana pihak ketiga, terutama hal ini bank kan begitu. Iya. Mungkin hal lain yang juga perlu dipersiapkan untuk menjadi entrepreneur itu apa lagi? Tadi saya sampaikan ada 4 hal ya. Itu setelah karakter itu kita berbicara kompetensi. Kompetensi. Skill, kemampuan ya. Iya, betul. Banyak orang jujur, banyak orang baik, banyak orang disiplin, tapi kalau tidak memiliki kompetensi juga kurang greget gitu berbicaranya kan gitu. Nggak bisa menjalankan usahanya kan. Betul. Jujur saja tidak cukup. Karena untuk menjalankan sebuah bisnis tentu juga harus memiliki skill dan kompetensi gitu. Berarti perlu karakter, perlu skill juga. Kemudian hal lain apa yang perlu dipersiapkan itu? Ya tentu setelah ketika orang itu memiliki karakter yang baik, kompetensi yang mumpuni, gitu. Tentu yang sudah setelah itu dia harus membangun koneksi. Koneksi. Ya. Jaringan gitu.
karena Iya, iya. tentu kan kadang kalau kita berbicara dulu banyak para motivator menyampaikan bisnis itu modal dengkul macam-macam Iya. itu kan bodoh dan sebagainya. Tapi bagaimana bisnis orang lain dari orang lain dan orang lain. Iya. Tentu kan kita nggak mungkin ketika kita memiliki skill yang baik, kemudian karakter yang baik, kalau kita tidak memiliki koneksi, bagaimana kita bisa memiliki sebuah bisnis kan gitu. Nah, ini sahabat Ngobas, ini agak unik tentang koneksi. Karena saya, menurut pengamatan saya nih akhir-akhir ini, Mas Erwin ini cukup aktif nih membangun koneksi. Nah, tips untuk membangun koneksi yang sekarang sudah Mas Erwin bangun nih sebagai seorang CEO dari Surya Bakery Group, gitu. Teman-teman kalau nanti butuh oleh-oleh, ini ada di Kota Metro. Mas Erwin ini domisilinya di Kota Metro. Jadi bagaimana sih cara kita mulai dasar kita membangun koneksi itu? Yang paling tepat itu seperti apa? Menurut Mas Erwin? Ya, yang jelas karena memang kita bisnis itu kan jelas multi segmen ya, bisnis kita multi segmen, dan tentu kita tidak boleh membuka koneksi hanya dari satu sisi saja, satu segmen saja. Tentu pasti kita membutuhkan koneksi itu sebanyak-banyaknya, sebanyak mungkin, dan multi culture gitu. Kayak saya sendiri kalau dari sisi bisnis banyak kawan-kawan saya ini dari kawan-kawan Chinese, dari kultur budaya dan macam-macam ya. Kan? Karena memang itu penting. Nah saat ini memang kebetulan saya sedang membangun jaringan bisnis koneksi itu. Tentu saat ini memang saya juga ada hobi baru gitu. Iya, oke. Ini hobinya agak unik gini, gitu. Di kalangan muda, biasanya yang hobi baru Mas Erwin ini udah usianya ya sudah mulai 40-50. Nah ini sebagai entrepreneur muda menyukai hobi ini, gitu. Ini seperti apa ini Mas Erwin? Ya betul. Jadi hobi saya ini sekarang kalau berbicara mungkin orang zaman dulu bilangnya ngebreak ya. Iya. Gitu. Ngebreak. Iya. Istilahnya adalah amateur radio kan gitu. Jadi saat ini saya memang kebetulan saya juga bergabung di sebuah organisasi amatir radio nasional yang bernama Orari gitu. Oke, di Orari ya? Iya, di Orari begitu. Ini udah tingkatannya kan ada tingkatan-tingkatannya itu, Mas Erwin. Itu seperti apa? Udah tahap apa ini sekarang? Ya, kalau dari tingkatan saya masih siaga ya, karena memang di dalam Orari itu memang ada tingkatan level, memang untuk kenaikan itu harus ada ujian-ujiannya dan memang ada persyaratannya. Memang ada banyak itu pilihan sih. Orang mau naik tingkat level itu sebuah pilihan. Karena pilihannya dia mau sebagai seorang siaga saja atau mungkin kalau berbicara pramuka masih ada siaga, penggalan, penegak. Iya, oke. Ini sebuah pilihan saja. Jadi cuma itu level itu mempengaruhi band plan. Band plan kita ketika kita ngobrol di frekuensi berapa itu dipengaruhi oleh level itu. Jadi kalau siaga saya hanya tidak banyak gitu alokasi band plan-nya gitu. Sebagai entrepreneur muda, ini apa sih sebenarnya yang bisa dikorelasikan dengan Orari ini sendiri? Mungkin dalam rangka pengembangan jaringan dan sebagainya mungkin ya. Nah ini apa yang Mas Erwin lihat gitu sehingga Mas Erwin dalam mengembangkan bisnis ini memutuskan untuk membuka hobi baru dengan harapan berkembang jaringan gitu. Jadi seperti apa tujuan dari Mas Erwin sendiri? Tentu tujuan utama saya masuk organisasi ini ya jelas menjalin silaturahim lah ya. Dengan banyak kawan ya, silaturahim yang pertama. Yang kedua jelas kita membangun jaringan. Saya yakin dengan kondisi saat ini apalagi kondisi pandemi, orang sangat dibatasi untuk bergerak di luar kan gitu. Sehingga akhirnya orang memilih bagaimana walaupun tetap duduk di rumah bisa berkomunikasi, menjalin komunikasi. Maka berbicara saat ini mungkin kalau berbicara kita by phone ataupun itu sudah hal yang biasa gitu. Iya. Dan mungkin tidak sedikit juga teman-teman saya yang mencibir saya juga ketika saya memutuskan untuk masuk organisasi ini gitu. Ngapain kan sebagian mereka tahu kalau saya itu orangnya agak menggila gadget gitu. Jadi kalau ada gadget baru, betul gadget baru itu saya ingin punya nih. Pengen lihat teknologinya seperti apa. Kok tahu-tahu di tengah jalan beralih kembali ke berbicara hobi zaman dulu kan gitu. Ini sebenarnya juga menarik tentu saya kupas karena memang saya katakan tadi kalau boleh ketika kita nanti membangun koneksi ini setelah koneksi terbangun jelas mungkin kita bisa telepon banyak ada kepentingan yang mendesak
mendesak. Karena memang banyak yang cigit, teman-teman saya, terutama orang yang tahu. Aneh hobinya gitu ya. Ya memang saya lihat itu tadi, karena saya lihat ya di amatir radio terutama di Orari ini anggotanya memang multicultural gitu, banyak kalangan, berbagai macam suku. Betul. Selain memang berbagai macam suku, juga memang backgroundnya itu macam-macam. Ada yang background militer, ada yang background birokrat, bahkan tidak sedikit yang memang backgroundnya dengan pembisnis, kontraktor dan sebagainya. Maka saya lihat ini sebuah peluang baru untuk membangun sebuah jaringan bisnis. Contoh mungkin ketika saya ingin mengembangkan bisnis di sebuah daerah, ketika saya memiliki teman amatir di situ akan lebih mudah kan. Saya untuk bagaimana contoh untuk survei, untuk bagaimana mempelajari sebuah daerah itu kan gitu, itu mungkin lebih mudah karena memang kita mengenal orang yang ada di daerah itu. Gitu. Jadi nilai manfaatnya untuk saat ini ketika bergabung dalam organisasi ini memang kepentingannya untuk mengembangkan bisnis gitu. Jadi ketika jaringan sudah berkembang, kalau kita mau buka outlet baru nantinya tentu udah banyak teman-temannya gitu ya. Gitu. Ini kalau sekarang kan Orari itu levelnya masih level nasional. Kalau dibilang pertemanannya masih level nasional aja. Nah ini bagaimana dalam rangka pengembangan bisnis mungkin ke luar negeri dan sebagainya? Ya kalau kita berbicara itu tadi ya memang kalau berbicara organisasi Orari, memang organisasi Orari itu adalah sebuah organisasi amatir yang ada di Indonesia. Itu bukan organisasi amatir satu-satunya. Memang dari Kominfo yang dia saat ini dirjennya itu mulai dirjennya ya Balai Monitoring, Balmun itu kalau Lampung kan SFR 2 Lampung. Itu yang jelas diakui untuk secara organisasi sampai saat ini itu ada dua sebenarnya, Orari dan Rapi. Nah, saya memilih Orari. Kenapa saya memilih Orari? Itu tadinya memang saya hobi ini awalnya just for fun. Tapi setelah saya mengetahui selingan aja lah tadinya begitu. Tapi ternyata setelah melihat di dalamnya, ternyata banyak benefit yang bisa saya dapatkan di sebuah organisasi ini. Gitu. Kalau berbicara Orari kan itu Indonesia ya, organisasi yang ada di Indonesia. Kalau kita berbicara di Malaysia beda lagi, namanya Mars kan gitu. Gitu. Jadi kalau itu Orari ini di bawah IARU. Sebuah organisasi yang membawa di Asia itu IARU. IARU ini udah untuk tingkatan Asia. Iya, betul Asia. IARU Region 3 kalau kayak Indonesia ini masuk di IARU Region 3 kan gitu. Gitu. Dia di bawah lagi nanti IARU. Nah, ini memang level komunikasinya memang internasional sebenarnya kan. Gitu. Berarti strategi yang tepat lah ya buat Mas Erwin sebagai seorang entrepreneur, seorang CEO ikut bergabung dalam organisasi ini, dan selain dalam rangka silaturahim, nanti ke depan bagaimana lebih mudah mengembangkan jaringan gitu kan. Betul. Ya yang jelas memang saya melihat ini kita ada peluang bagaimana mengembangkan jaringan jaringan bisnis kita, terutama mungkin dari sisi bukan hanya level nasional tapi juga memang skopnya bisa internasional gitu. Ini benar-benar sahabat Mobas, ini benar-benar hobi yang sangat bermanfaat gitu. Nah, mungkin hal lain dalam rangka membangun karakteristik kita sebagai entrepreneur nih, terutama nanti sahabat-sahabat Mobas yang ingin atau baru membangkitkan jiwa entrepreneur ini, hal apa lagi gitu, Mas Erwin? Ya memang kalau berbicara itu tadi yang hal tadi memang sangat penting. Setelah punya karakter, skill dan karakter, tentu kan kita tidak mungkin kalau memang kalau kita berbicara lagi rame saat ini di sosmed kan Crazy Rich nih. Itu lagi hits banget nih Crazy Rich, dari mana-mana mulai timbul nih gitu. Ada Crazy Rich. Mungkin dari Lampung, dari kota metro Lampung Timur juga ingin menjadi Crazy Rich-nya Lampung Timur gitu. Nah ini gimana nih Mas Erwin? Ya tentu kan ya kalau kita berbicara banyak background ya, mereka memang ada memang dari lahir memang anak orang kaya gitu. Betul. Tapi kalau kita lihat kan juga itu akhirnya tidak menutup peluang, banyak Crazy Rich yang dia lahir dari kerja keras gitu. Dia memang kalau kita berbicara internasional mungkin Rico Wang dan sebagainya, dan itu kan banyak. Menurut saya memang kerja keras itu tadi. Tapi memang ya tentu kan untuk akses permodalan itu paling penting. Menurut saya setelah memiliki 3 hal tadi, yang paling penting adalah ke kapital. Kapital kita itu harus benar-benar modal itu harus siap.
Iya. Tapi kan tentu harus itu tadi melihat karakter kita, skill kompetensi kita dan jaringan. Kita nggak mungkin kan kita mau bekerja sama dengan dana pihak ketiga, menggunakan dana pihak ketiga, kalau kita tidak memiliki jaringan itu. Iya, bagaimana kita mau mengembangkan bisnis, gitu, karakter sudah ada, kemudian kemampuan bisnis sudah ada, jaringan sudah ada, tapi modal nggak ada, nggak bisa juga ya. Betul. Nah, di situ mungkin nanti Bang Ahmad Syariah bisa ikut terjun. Nah itu yang mungkin menurut saya menjadi hal yang penting, karena saya rasa ketika kita berbicara soal bank tentu kan itu tadi ya, akses permodalan menjadi mudah kan gitu memang, tapi tidak semua bank tentu kan gitu. Saya memang berharap sih Bank Ahmad Syariah bisa menjadi salah satu pionir untuk menjadi solusi bagi para pengusaha yang saat ini kalau kita berbicara para startup lah ya, startup begitu, dan mulai bisnisnya apalagi saat ini bisnis online dan macam-macam. Mungkin ke depan kehadiran Bank Ahmad Syariah ini memang benar-benar bisa membuat para pengusaha baru itu bisa berkembang, benar-benar juga menjadi entrepreneur baru juga nantinya. Jadi reach-nya Lampung Timur lah gitu ya. Jadi Lampung Timur ini juga harapannya sih ingin berkembang gitu juga Mas Erwin. Nah, memang dari karakter, kemudian dari kemampuan bisnis, mengembangkan jaringan, ini modal dasar sebelum adanya bank masuk sebagai pemodal gitu ya. Gitu. Nah, kalau kita menyimpulkan ini Mas Erwin secara keseluruhan dalam satu kalimat, bagaimana sih entrepreneur ini bisa bangkit dari diri kita ini? Mungkin kan sahabat Ngobas ini merasa ini saya sebenarnya bisa nggak sih gitu. Nah itu bagaimana supaya kita ini ngerasa bahwa kita ini bisa gitu. Gimana menurut Mas Erwin? Ya sebenarnya kan setiap orang itu sebenarnya memiliki kuasa raksasa di dalam dirinya masing-masing. Tapi bagaimana kita membangkitkan kuasa raksasa itu? Tentu kan pasti ada momen-momen tertentu. Kalau berbicara ada kepepet, ketika benar-benar kepepetnya akhirnya kebentur, saya harus bangkit. Cuma kan kalau harus menunggu kepepet, waduh kan sangat tragis banget gitu. Maka menurut saya betul, butuh keberanian ya, butuh keberanian dan juga mungkin tentu butuh mentor atau bimbingan. Maka saya berharap Bank Ahmad Syariah bukan hanya memberikan pendanaan saja, tapi juga permodalan, tapi juga bagaimana juga bisa memberikan pembinaan. Karena itu sangat penting bagi para startup untuk membangun sebuah bisnis itu, bagaimana bisnis yang dia bangun itu aman dan jangka panjang. Betul. Karena nanti juga berimplikasi dengan pihak ketiga, terutama perbankan kan. Kalau memang dia bisnisnya tumbuh berkembang, tentu dana pihak ketiga yang digunakan juga akan lebih besar kan begitu. Jadi kehadiran Bank Ahmad Syariah ini nanti bukan hanya sekedar ikut dalam permodalan, tapi juga ikut mendampingi. Betul. Sehingga bisa sama-sama besar gitu harapannya. Harapannya seperti itu. Itu yang mungkin orang memiliki keberanian ya. Kuasa raksasanya menjadi lebih mudah untuk keluar gitu. Ketika memang ada itu tadi pembinaan. Memang karena sama ketika kita sekolah pun juga nggak bisa kan, kalau kita bisa bagaimana belajar menulis dan lain sebagainya itu dengan sekolah gitu. Saya harapkan juga dengan adanya program-program baru yang ada di Bank Ahmad Syariah, terutama dari sisi permodalan dan juga dari sisi pembinaan, ini bisa memancing terutama IKM, industri kecil menengah, ini bisa berkembang menjadi industri yang besar misalnya begitu. Keren. Oke, sahabat Ngobas, bincang-bincang kita sangat menarik. Di tengah padatnya aktivitas Mas Erwin masih bisa menyempatkan hadir di hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak ini Mas Erwin atas kehadirannya. Sukses selalu buat Mas Erwin dan juga buat Bank Ahmad Syariah. Sahabat Ngobas, terima kasih atas partisipasi dan kehadiran sehingga menyaksikan video ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Erwin.